Baik, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Bipa, saya dokter meninggal rumah sakit hari ini. Sebelum izin tadi saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nala. Dengan Bapak Nala ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis, yaitu selain nervus 2, 5 dan juga 7. Ini saya akan memeriksa di sekitar area bagian dari wajah mungkin sampai bahu Bapak ya Bapak ya. Oke, untuk pemeriksaan ini mungkin juga sedikit tidak nyaman karena saya akan memegang beberapa area dari bagian muka atau tubuh Bapak. Apa Bapak bersedia? Ya. Baik, sebelum itu saya izin untuk menyiapkan alat dan juga kanan langkah ya Bapak ya. Oke, saya cuci tangan, kemudian saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Oke. Oke, udah semua. Oke, apa Pak ya? Baik Bapak, pertama saya akan memulai langsung. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 1 atau nervus oculatus. Untuk pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk mencium beberapa bau yang akan saya gunakan. Di sini saya akan gunakan dua bau saja Bapak ya. Di sini saya akan meminta Bapak untuk mencium bau-bau seperti di sini saya punya bau parfum yang wangi dan juga ada bau kopi yang pahit ya Bapak ya. Oke, di sini saya nantinya akan meminta Bapak untuk menutup salah satu lubang hidung dan saya akan minta Bapak untuk mencium dari bau yang saya berikan ini Bapak ya. Oke, mungkin Bapak bisa tutup salah satu hidung yang sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, saya mulai Bapak ya. Ini bau apa Pak? Parfum. Oke, parfum. Lagi. Kopi. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk yang sebelah satunya lagi Bapak ya. Oke, saya mulai Bapak ya. Parfum. Oke, parfum. Oke, yang ini Bapak. Kopi. Oke, baik, untuk pemeriksaan ini normal ya Bapak, karena Bapak bisa membedakan bau parfum yang saya berikan juga bau kopi yang saya berikan tadi Bapak ya. Oke, saya nanti akan mencari hasilnya juga ya Bapak ya. Oke, untuk pemeriksaan nervus olfactorius sudah selesai Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pada saraf atau nervus 3, 4 dan juga 6 ya Bapak ya, yaitu sekitar area mata Bapak. Sebelum itu Bapak bisa membuka kacamata terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya pertama saya akan meminta Bapak untuk membuka mata selebar-lebarnya menghadap ke depan ya Bapak ya, bisa dilebarkan agak sedikit ke atas. Oke, baik. Untuk pemeriksaan ini Bapak normal ya, karena tidak ditemukan adanya seperti sosis, exophthalmos, enophthalmos dan juga strabismus ya Bapak ya. Jadi hasilnya mata Bapak ini normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Di sini saya akan menggunakan sensor ya Bapak. Jadi di sini izin ya Bapak, saya nantinya akan menggunakan sensor ini untuk mengarahkan di area mata Bapak. Nanti saya akan menilai untuk dari bentuk tepi serta diameter dari pupil Bapak. Lalu saya akan bandingkan kanan juga kiri Bapak ya. Misalnya Bapak ya bisa dibuka sedikit lebar matanya Pak. Oke, untuk hasilnya itu normal ya Bapak ya, untuk dari diameter ataupun bentuk tepi dari kanan ke mata kiri ya Bapak ya. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Ini pemeriksaannya sama, saya akan menggunakan senter lagi. Bedanya saya akan memeriksa refleks pupil Bapak dari yang mata yang terkena cahaya ataupun yang mata yang tidak kena cahaya Bapak ya. Oke, di sini saya akan mulai memeriksa. Bapak bisa membuka matanya kembali. Oke, saya akan pakai mata saya Bapak ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya mata yang sebelah kirinya. Oke, siapa ya? Oke, untuk hasilnya normal ya Bapak ya, karena mata Bapak ini ketika disorotkan dengan cahaya dia bisa langsung mengecil pupilnya Bapak ya, dan saya menghilang Bapak kembali seperti bentuk semula untuk pupilnya Bapak ya. Oke, untuk hasilnya itu normal ya Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, itu adalah pemeriksaan refleks akomodasi pupil, yang dimana pemeriksaan ini saya akan meminta Bapak untuk melihat jari telunjuk saya. Lalu nanti saya akan meminta Bapak untuk melihat dari arah yang berdekatan juga arah yang jauh ya Bapak ya. Ini nanti Bapak bisa mengikuti arah dari telunjuk saya ini. Saya akan mungkin mendekatkan dan menjauhkan ya Bapak ya. Oke, saya akan mulai Bapak ya. Bapak bisa ikuti dari saya. Oke, sekali lagi ya Bapak ya. Oke, untuk hasilnya ini juga normal ya Bapak, karena juga untuk diameter pupilnya juga ikut berubah ketika saya menjauhkan dan juga mendekatkan jari telunjuk saya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, itu adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Sama di sini saya akan melakukan jari telunjuk saya lagi Bapak ya. Beda di sini saya akan meminta Bapak untuk selalu mengikuti arah jari telunjuk saya ini Bapak ya, untuk kedua matanya. Oke, saya akan mulai Bapak ya. Ini ke atas, ke bawah, lalu bisa ke arah
kiri dan juga kanan. Oke, baik Bapak. Untuk hasil misalnya juga normal ya Bapak untuk dari kekuatan dari otot mata Bapak dan juga nervus saya ini normal ya Bapak ya, karena Bapak bisa mengikuti arah dari telunjuk saya. Oke, untuk pemeriksaan nervus 3, 4 dan juga 6 ini sebenarnya normal ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf yang berikutnya itu adalah nervus vestibulocochlearis, yang dimana di sini itu ada nervus 8, dimana di sini saya pertama akan berkaitan dengan telinga Bapak untuk pemeriksaan kali ini ya. Dan sebelum itu saya minta Bapak untuk bisa berposisi berbaring. Siapa ya? Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan ini pertama saya akan melakukan tes kalori ya Bapak, di mana untuk tes ini saya akan menggunakan 2 air. Yang pertama di sini berisi air hangat sekitar 44 derajat dan juga ada air dingin itu sekitar 30 derajat ya Bapak. Oke, sini saya akan menyemprotkan di area kuping yang kanan atau kiri ya Bapak ya. Pertama saya akan area kuping kanan Bapak dulu menggunakan air hangat ya Bapak ya. Oke. Untuk hasilnya normal ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan selanjutnya sebelah kiri lagi. Oke. Untuk hasilnya juga normal ya Pak, karena saat saya menyemprotkan Bapak itu untuk arah matanya ke arah semprotan ya Bapak ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan yang satunya lagi Bapak ya, yaitu menggunakan semprotan air dingin ya Bapak ya. Jadi ini akan semprot kepada mata kanan terlebih dahulu ya Bapak. Untuk kuping yang sebelah kanan terlebih dahulu Bapak ya. Oke. Oke, untuk hasilnya normal. Yang satu lagi. Oke, untuk hasilnya normal ya Bapak, karena untuk arah matanya itu secara berlawanan ya Bapak ya. Ketika saya semprotkan dia akan mengarah ke arah yang berlawanan dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk hasil itu normal ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan tes yang berikutnya. Untuk sekalian saya minta Bapak untuk berdiri dan juga Bapak sudah membuka sepatunya. Oke, baik Bapak. Untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan tes yang pertama, itu adalah jalan tandem, di mana saya meminta Bapak untuk nanti bawanan secara garis lurus, secara mata terbuka dan mata tutup ya Bapak ya. Oke, mungkin pertama Bapak bisa berjalan secara tumit ya Bapak ya, dengan mata terbuka dulu. Bisa jalan Pak ke sini. Oke, bisa stop. Misalnya Bapak bisa terbalik badan, sama seperti tadi Bapak bedanya Bapak bisa menutup mata tadi. Bisa jalan Bapak kita berada di belakang pasien untuk menjaga keseimbangan. Oke, stop Bapak. Oke, baik. Untuk hasilnya ini normal ya, karena pasien bisa melakukannya dengan mata terbuka dan mata tutup ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes berikutnya, yaitu adalah tes Romberg, yang dimana tes Romberg ini pertama saya akan minta Bapak untuk berdiri tegak untuk menyatukan kedua kakinya. Oke, selanjutnya saya akan menginspeksi Bapak pertama dari buka mata terlebih dahulu. Dan itu hasilnya normal ya Bapak. Selanjutnya saya akan sedikit ke belakang. Lalu sekarang Bapak bisa menutup mata. Oke, untuk hasilnya ini normal ya Bapak ya, bisa dibuka kembali matanya. Untuk hasilnya ini normal ya Bapak, karena tidak adanya gerakan seperti jatuh kanan ataupun ke kiri ya Bapak. Berikutnya masih tetap sama, yaitu adalah tes Romberg yang dipertajam ya Bapak. Di sini saya akan meminta Bapak untuk majukan sedikit kakinya seperti ini ya, bagus. Lalu berikutnya saya akan minta Bapak untuk menghilangkan kedua tangan di dada ya Bapak. Oke, pertama saya akan menginspeksi dulu dari tempat terbuka ya Bapak ya. Oke, saya akan menginspeksi dulu. Oke, untuk hasilnya normal. Selanjutnya saya akan pindah sedikit ke belakang. Baik, apakah Bapak bisa menutup mata sekarang? Oke, normal ya Bapak ya. Bisa dibuka kembali matanya. Oke, untuk hasilnya ini normal ya Bapak ya, karena sama seperti tadi tidak adanya goyangan yang terlalu berlebihan ke kanan atau ke kiri Bapak ya. Itu hasil keseimbangan dari Bapak ini normal. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan nervus yang ke-8 ini sudah saya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus yang berikutnya, yaitu adalah nervus 9 dan juga nervus 10 ya Bapak ya. Untuk pemeriksaan ini saya akan meminta Bapak untuk nanti akan saya minta Bapak untuk membuka mulut dan mengatakan seperti A. Lalu berikutnya saya akan memperhatikan sekitar area dari dalam mulut Bapak ya. Lalu nantinya saya akan menggunakan senter juga agar lebih terlihat jelas ya Bapak ya. Oke, baik Bapak, Bapak bisa buka mulut dan bilang A. Oke, untuk saya untuk hasilnya ini normal ya Bapak, karena tidak ada gerakan palatum belum yang asimetris ataupun arcus faring yang asimetris, semuanya itu simetris ya Bapak ya. Lalu juga untuk tidak ada ditemukan seperti deviasi uvula juga, artinya normal ya Bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes yang berikutnya, itu adalah tes refleks muntah. Jadi di sini saya akan menggunakan
stick ini ya Bapak ya, nanti saya akan masukkan ke dalam mulut Bapak. Saat saya masukkan nanti normal, nanti Bapak mungkin akan merasakan refleks muntah ya Bapak ya. Bapak bisa membuka mulut, isi Bapak ya. Oke. Tadi terdengar suara seperti refleks seperti memuntah ya, yang artinya hasilnya itu normal ya. Sebelum itu saya izin untuk membuang terlebih dahulu. Oke, baik, untuk hasilnya tadi juga normal ya Bapak ya, karena Bapak juga saat saya masukkan stick itu ada refleks muntah ya Bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes yang berikutnya sama-sama di saraf 9 dan juga 10. Di sini saya akan meminta Bapak untuk mengucapkan kata-kata seperti mama, haha, dan juga gaga ya Bapak ya. Oke, pertama Bapak bisa mengucapkan mama. Oke, haha. Oke, dan juga gaga. Oke, baik. Untuk hasilnya ini normal ya, karena Bapak bisa normal dalam tes disponnya ini ya Bapak ya, yang artinya normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan nervus accessorius atau nervus 11, yang dimana pemeriksaan ini pertama untuk pemeriksaan ini saya akan memeriksa pada sekitar area dari bahu Bapak dan juga sternocleidomastoideus itu bagian dari leher Bapak ya. Jadi di sini pertama saya akan meminta Bapak nanti untuk memiringkan mungkin leher Bapak kanan dan kiri dan juga ke bawah ya. Nanti saya akan meminta Bapak untuk melawan tekanan dari saya. Oke. Pertama saya meminta Bapak untuk menghadap ke sebelah kanan terlebih dahulu. Oke. Bapak mungkin bisa melawan tekanan dari saya ya. Oke, silakan. Oke, untuk hasilnya normal ya Bapak. Selanjutnya bisa ke sebelah kiri. Oke, bisa dilawan kanan dari saya. Oke, untuk hasilnya normal. Selanjutnya Bapak bisa mungkin menunggak ke bawah. Oke, saya akan Bapak bisa melawan juga ya. Oke, untuk hasilnya ini normal ya, karena Bapak bisa melawan tekanan dari saya, yang artinya untuk muskulus sternocleidomastoideus dari Bapak ini normal ya Bapak ya, bisa melawan kekuatan dari saya. Oke, selanjutnya saya akan mengeras pada bagian muskulus trapezius ya Bapak. Di sini saya akan meminta Bapak mungkin akan bisa mengangkat bahunya keduanya. Oke, lalu sini saya sama sebagai Bapak akan melakukan tekanan, Bapak bisa menahan dari tekanan dari saya. Oke, bisa Pak saya lakukan. Oke, untuk hasilnya bisa ditunjukkan. Untuk hasilnya normal ya Bapak ya, karena dari saya melakukan tekanan tersebut Bapak bisa melawan tekanan yang saya berikan ya. Dan untuk muskulus trapezius Bapak ini untuk hasilnya normal juga Bapak ya. Oke, baik Bapak, saya akan mencatatnya juga hasilnya. Lalu berikutnya terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus hipoglossus, yang dimana sini saya akan memeriksa pada bagian lidah Bapak. Nantinya saya akan meminta Bapak untuk membuka mulut dan saya akan melihat apakah ada suatu kelainan dari sekitar lidah Bapak dan juga atau deviasi dari lidah Bapak ya. Selanjutnya saya juga nantinya saya akan meminta Bapak untuk memeriksa pada area dari buka lidah Bapak ya. Oke. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama Pak ya. Oke, yang pertama saya akan meminta Bapak untuk menjulurkan lidah terlebih dahulu. Saya akan periksa dari bagian lidah Bapak ya. Oke, untuk dari lidah Bapak ini normal, tidak adanya atrofi maupun tidak adanya deviasi lidah yang ke kanan maupun ke kiri ya Bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pertama saya akan meminta Bapak mungkin bisa agak sedikit mengemungkan pipinya. Oke, bisa begini. Mungkin Bapak bisa menggerakkan seperti saya ini. Oke, sebelah kanan terlebih dahulu Pak. Oke, yang sebelah kiri. Oke, saya akan mengulangi lagi Pak. Mungkin saya sebelah kanan dulu. Pertama saya akan melakukan penekanan dari sebelah kanan dulu Bapak ya. Oke, sebelah kiri Bapak. Oke, untuk hasilnya normal ya Bapak, dari kekuatan lidah Bapak ini, yang mana Bapak bisa menahan tekanan dari saya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya, pemeriksaan terakhir, yaitu saya akan meminta Bapak untuk mengucapkan kata-kata konsonan seperti R atau L. Oke, Bapak bisa mengucapkan kata R. Oke, untuk kata L. Oke, untuk hasilnya normal ya Bapak, karena Bapak bisa mengucapkan kata konsonan R ataupun L tanpa ada kesusahan ya Bapak. Hasilnya normal. Berikutnya saya akan mencatatkan hasil dan akan melaporkannya di akhir ya Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan merapikan alat-alat yang saya gunakan tadi. Oke, selanjutnya saya akan menciptakan 6 langkah. Oke, sudah. Selanjutnya karena saya tepuk tangan untuk hasilnya tadi Bapak, untuk hasilnya semua normal ya pemeriksaannya ya Bapak ya. Baik, untuk pemeriksaan ini sudah saya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Enggak. Oke, baik, untuk pemeriksaan ini sudah saya. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Thank you.